Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi dengan Ibu Maulida. Kali ini kita akan belajar matematika lagi. Untuk kelas 9 semester 1 kita masuk dalam bab 2 persamaan dan fungsi kuadrat. Dengan kompetensi dasar 3.2 sampai 3.4 dan 4.2 sampai 4.4. Kita masuk dalam persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat merupakan persamaan polinomial atau suku banyak yang memiliki orde atau pangkat 2. Jadi, pangkat terbesarnya adalah 2 ya. Persamaan kuadrat sering juga disebut dengan persamaan parabola. Karena jika bentuk persamaan kuadrat digambarkan ke dalam koordinat XY, akan membentuk grafik parabolik. Persamaan kuadrat dalam X dapat dituliskan dalam bentuk umum seperti berikut. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Dengan A, B, dan C merupakan elemen bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. X merupakan variabel, sedangkan A merupakan koefisien dari X kuadrat, B merupakan koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Nilai koefisien A, B, dan C ini menentukan bentuk parabola dari fungsi persamaan kuadrat dalam koordinat XY. Sebelum kita melihat bentuk parabola dari fungsi persamaan kuadrat dalam koordinat XY yang ditentukan oleh nilai koefisien A, B, dan C, kita lihat dulu bagaimana cara menentukan akar persamaan kuadrat dari AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nilai X yang memenuhi persamaan tersebut kita dapat menggunakan cara yang pertama yaitu memfaktorkan, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga adalah rumus kuadratik atau rumus ABC. Kita akan bahas ini nanti ya. Lalu karakteristik dari akar-akar persamaan kuadrat dapat dilihat dari koefisien persamaannya. Berikut karakteristik dari persamaan kuadrat berdasarkan koefisien persamaan kuadratnya. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka jumlah akar-akar persamaan kuadratnya atau X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. Sedangkan hasil kali akar-akarnya atau X1 dikalikan X2 itu sama dengan C per A. Misal suatu persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan nilai diskriminannya adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC, maka jika nilai diskriminannya itu kurang dari 0, persamaan kuadrat tidak punya akar-akar. Apabila D-nya itu sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai akar-akar kembar. Dan apabila nilai D-nya itu lebih dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar yang berbeda. Koefisien A menentukan cekung atau cembungnya kurva parabola. Jika nilai A lebih besar dari 0, parabola akan terbuka ke atas. Sedangkan jika A itu kurang dari 0, parabola akan terbuka ke bawah. Seperti ini ya. Jika A lebih besar dari 0 maksudnya adalah ini ya. Koefisien X kuadrat itu apabila dia lebih dari 0, maka bentuk kurvanya akan seperti ini. Sedangkan apabila A itu kurang dari 0, ini koefisien X kuadratnya kurang dari 0, maka kurvanya akan membuka ke bawah. Koefisien B menentukan posisi X puncak parabola atau sumbu simetri dari kurva yang terbentuk senilai X sama dengan negatif B per 2A. Titik puncak ada di sebelah kiri sumbu Y. Apabila A dikalikan dengan B kurang dari 0, maka titik puncaknya itu ada di sebelah kiri sumbu Y. Ini ya. Jika A dikalikan dengan B, jika koefisien X kuadrat dikalikan dengan koefisien X, A dikali B, itu dikurang dari 0, maka titik puncaknya ada di kiri sumbu Y, sebelah sini. Nah, apabila
B-nya itu sama dengan 0, nih ya, koefisien X atau B ini itu sama dengan 0, maka titik puncak ada pada sumbu Y. Ini sumbu Y, titik puncaknya pasti ada di sini, di garis-garis ini. Seperti ini. Sedangkan apabila A dikali B itu lebih dari 0, A dikalikan dengan B, koefisien X kuadrat dikalikan koefisien X itu lebih dari 0, maka titik puncaknya pasti ada di sebelah kanan sumbu Y. Ini sumbu Y ya, ini sebelah kanannya. Berarti titik puncaknya ada di sekitar sini. Ini titik puncak, ini juga titik puncak. Koefisien C menentukan titik potong fungsi parabola dengan sumbu Y. Apabila C, ini ya, konstanta tadi itu lebih besar daripada 0, maka memotong sumbu Y positif. Nih, kurva memotong sumbu Y positif. Ini sumbu Y ya. Dari sini ke sini itu adalah Y positif, dari sini ke sini adalah Y negatif. Apabila C-nya itu lebih dari 0, maka memotongnya di sumbu Y positif. Sedangkan apabila grafik memotong sumbu Y di pusat 0,0, itu nilainya pasti konstantanya adalah 0. Seperti ini. Kurva memotong di pusat 0,0. Di sini ciri-cirinya pasti C-nya konstantanya itu sama dengan 0. Apabila C-nya ini kurang dari 0, konstantanya itu adalah kurang dari 0, maka kurva pasti memotong sumbu Y negatif. Tadi kan Y positif ada di atas ya, Y negatif di bawah. Jadi kurvanya pasti memotong di sumbu Y negatif. Nah, bagaimana cara mencari akar-akar persamaan kuadrat? Tadi sudah Ibu sebutkan ada 3 cara ya. Cara yang pertama adalah faktorisasi. Faktorisasi atau pemfaktoran merupakan cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan mencari nilai yang jika dikalikan akan menghasilkan nilai lain. Contohnya adalah selesaikan persamaan kuadrat berikut dengan cara faktorisasi. 5x kuadrat plus 13x ditambah 6 sama dengan 0. Kita tuliskan ulang soalnya, yaitu 5x kuadrat plus 13x plus 6 sama dengan 0. Di sini kita cari faktor dari 6 ya. Faktor dari 6. Faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6. 1 kali 6, 6. 2 kali 3 juga 6. Kita ambil 2 dan 3. Nih, 2 dan 3. Kita cek dulu. Nah, kita cek dulu jika 5x plus 3 dikalikan x plus 2, ini apakah hasilnya sama dengan 5x kuadrat plus 13x plus 6? Kita cek caranya, kita kalikan ke dalam. 5x dikalikan x adalah 5x kuadrat. 5x dikalikan 2, hasilnya 10x. 3 dikalikan x, 3x. 3 dikalikan 2, hasilnya 6. Apakah bentuk ini sama dengan soal? 5x kuadrat ada 10x dan 3x, ini karena sama-sama variabelnya x, maka kita jumlahkan 10x ditambah 3x itu 13x sama, kemudian 6 juga sama. Berarti ini faktornya sudah benar. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x negatif 3/5 atau x sama dengan negatif 2. Negatif 3/5 atau negatif 2 ya. Cara yang kedua adalah kuadrat sempurna. Tidak semua persamaan kuadrat bisa diselesaikan dengan cara faktorisasi. Cara lain untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Bentuk persamaan kuadrat sempurna adalah bentuk persamaan yang
menghasilkan bilangan rasional. Penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat menggunakan rumus x plus p kuadrat sama dengan x kuadrat plus 2px plus p kuadrat. Ubah menjadi bentuk persamaan dalam x plus p kuadrat sama dengan q. Didapatkan x sama dengan negatif p plus minus q. Contoh soalnya, selesaikan persamaan kuadrat x kuadrat plus 6x plus 5 sama dengan 0 dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Jawab, kita tuliskan ulang soalnya tadi ya, x kuadrat plus 6x plus 5 sama dengan 0, kita ubah ke bentuk x kuadrat plus 6x sama dengan negatif 5. 5-nya kita geser ke sebelah kanan, tandanya berubah. Tambahkan satu angka di ruas kiri dengan kanan agar menjadi kuadrat sempurna. Penambahan angka ini diambil dari separuh angka koefisien dari x atau separuhnya 6. Koefisien x adalah 6, separuhnya 6 itu adalah 3, yang apabila dikuadratkan hasilnya 9. Kemudian kita tambahkan angka 9 ini di ruas kiri dan ruas kanan, sehingga persamaannya menjadi x kuadrat plus 6x plus 9. Ini tadi ya, x kuadrat plus 6x, kita tambahkan 9 di kiri, kemudian sama dengan negatif 5, kita tambahkan juga 9 di sebelah kanan. Hasilnya adalah x kuadrat plus 6x plus 9 sama dengan 4. X plus 3 kuadrat sama dengan 4, karena x kuadrat plus 6x plus 9 itu sama dengan x plus 3 kuadrat ya, 4-nya turun. Kemudian x plus 3 ini sama dengan plus minus 2, karena akar 4 itu hasilnya plus minus 2. Untuk x plus 3 sama dengan positif 2, maka x-nya kita taruh sebelah kiri, kemudian 2-nya tetap dan 3-nya kita taruh sebelah kanan dan tandanya berubah. Sehingga x sama dengan 2 dikurang 3, hasilnya negatif 1. Nah, untuk x plus 3 sama dengan negatif 2, maka seperti tadi x-nya tetap di sebelah kiri, negatif 2 kita tulis ulang, kemudian 3 kita pindah ruas sehingga tandanya berubah menjadi negatif 3, maka hasilnya adalah x sama dengan negatif 2 dikurang 3, hasilnya negatif 5. Sehingga x1 sama dengan negatif 1 dan x2 itu sama dengan negatif 5. Himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5, negatif 1. Cara yang ketiga adalah rumus kuadrat. Selain menggunakan faktorisasi dan dengan melengkapi kuadrat sempurna, persamaan kuadrat dapat diselesaikan dengan cara rumus kuadrat atau biasa dikenal dengan rumus ABC. Rumusnya seperti ini ya, x12 sama dengan negatif b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Selesaikan persamaan kuadrat x kuadrat plus 4x negatif 12 sama dengan 0 dengan cara rumus ABC. Jawab, kita tuliskan ulang lagi ya seperti tadi, x kuadrat plus 4x min 12 sama dengan 0. Kita tuliskan a adalah koefisien x kuadrat ya, karena di sini cuman x kuadrat, berarti koefisiennya adalah 1. Nah, koefisien x itu 4, berarti b-nya nilainya 4, kemudian konstantanya adalah negatif 12, jadi c-nya itu sama dengan negatif 12. Kita masuk ke rumus ABC-nya, x12 sama dengan negatif b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Kita masukkan saja, negatif b berarti negatif 4, karena b-nya 4 ya. Plus minus kita tulis ulang, kemudian akar b kuadrat, b-nya 4, jadi 4 kuadrat dikurang 4ac. 4 ini rumus ya,
4-nya kita tulis dulu, lalu kita masukkan nilai A-nya adalah 1, kemudian C-nya kita masukkan nilainya negatif 12. Kemudian kita bagikan semuanya per panjang 2, kita tuliskan ulang karena ini rumus. Kemudian kita masukkan nilai A, yaitu 1. Lalu kita hitung, sama dengan negatif 4 kita tulis ulang, plus minus, akar 4 kuadrat itu adalah 16, kemudian negatif 4 dikali 1 dikali negatif 12 hasilnya positif 48. Per 2 dikali 1 hasilnya 2. Nah, sama dengan negatif 4 kita tulis ulang, plus minus, kemudian 16 ditambah 48 ini hasilnya adalah 64. Akar 64 adalah 8. Kita tuliskan di sini. Per 2. Sehingga didapatlah X1 sama dengan negatif 4 ditambah 8 per 2 hasilnya 2. Kemudian X2 nya adalah negatif 4 dikurang 8 per 2 hasilnya negatif 6. Jadi kalau sudah didapat bentuknya seperti ini, tinggal kita cari X1 dan X2 nya saja. Kemudian untuk X1 tandanya positif, sedangkan X2 itu tandanya negatif karena tadi plus minus. Seperti itu, sehingga didapatkanlah himpunan penyelesaiannya adalah negatif 6,2. Nah, ini adalah aplikasi persamaan kuadrat. Keliling suatu taman kota yang berbentuk persegi panjang adalah 90 meter. Jika luas taman 450 meter kuadrat, berapa panjang dan lebarnya? Maka kita di sini bisa membuat alternatif pemecahan masalahnya. Kita misalkan saja panjangnya itu adalah P. Kemudian sudah kita ketahui bersama bahwa panjang ditambah lebar suatu persegi panjang itu adalah setengah kali kelilingnya. Kemudian lebarnya kita misalkan 45 dikurang P. Persamaannya untuk mencari luas adalah panjang dikali lebar. Nah, panjang dikali lebar itu berarti panjang dikali lebar itu sama dengan luas. Panjangnya adalah P, kita masukkan. Lebarnya adalah 45 negatif P. Kita masukkan lebarnya di sini. Kita sama dengankan dengan luas. Luasnya adalah 450. Lalu kita jalankan. Dikalikan ke dalam. P dikali 45 hasilnya 45P. P dikalikan dengan negatif P hasilnya negatif P kuadrat sama dengan 450. Kemudian kita kalikan semuanya dengan negatif. Sehingga 45P-nya jadi negatif 45P. Negatif P kuadrat hasilnya P kuadrat. Kemudian 450 ini jadi negatif 450 jika di sebelah kanan. Tapi dia pindah ruas langsung ke sebelah kiri. Sehingga tandanya berubah lagi menjadi positif lagi. Positif 450. Sama dengan 0. Karena 450-nya tadi sudah pindah ke sini ya. Negatif 450-nya sudah pindah ke kiri. Sehingga yang di kanan tinggal 0. Nah, bentuk persamaan kuadrat P kuadrat min 45P plus 450 sama dengan 0 ini kita bisa cari akar-akarnya, yaitu dengan cara kalau di sini adalah memfaktorkan. Kita cari faktor dari 450, di sini ditentukan 15 dan 30. Setelah dicek juga sudah benar ke persamaan ini ya, balik ke persamaan ini. Sehingga untuk P min 15 sama dengan 0 itu P sama dengan 15-nya pindah ke sini. Jadi P pertama adalah sama dengan 15, kemudian P min 30 sama dengan 0, maka hasil P-nya adalah 30. Nah, untuk P sama dengan 15, maka lebarnya adalah 30. Kita masukkan persamaan ini tadi ya. Mana? Lebarnya 45 dikurang P. Nah, jika P-nya 15, maka lebarnya adalah 45 dikurang 15, hasilnya 30. Dan untuk P sama dengan 30, maka lebarnya adalah 45 dikurang 30, hasilnya 15. Jadi, panjang dan lebar taman kota adalah 30
dan 15. Baiklah, untuk tugasnya itu di LKS halaman 8 tugas mandiri nomor 1A, 2A, 3A, 5A, dan 5B. Tuliskan dengan cara penyelesaiannya ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung WA Ibu. Sekian untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.